Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak yang dadah-dadah ya dari tadi ya. Ada yang dadah-dadah dari tadi. Oke, masih 10.21. Yang belum join di sini masih ada 20. Tinggal satu lagi ya yang belum ya. Siapa yo absen. Udah kok. Ada 20. A2 belum. 21 lo sama Ustadz. Kalian aja kan A2 jadi 20. belum. A2 belum. Oke. Belum. Silakan sebentar. Sebentar ya, sebentar. Sini buka dulu drive-nya. Oke, seperti yang sudah. Nah, alhamdulillah ada. Oke, hadir semua berarti ya. Alhamdulillah. Oke, seperti yang Ustadz jelaskan di LMS, yang join lebih dari lewat 10.25 berarti dianggap nggak hadir ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah join di sini. Jadi kita mulai pembelajaran hari ini. Kita buka dengan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Kabar gembira untuk kalian. Jadi ini adalah kabar gembira untuk kalian. Ini adalah materi terakhir kita di topik barisan bilangan atau pola dan barisan bilangan ini. Sekarang ini materi terakhir kita. Jadi setelah materi kita selesai dalam bab ini, maka yang berikutnya adalah ulangan harian. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ulangan. Kalian akan ulangan. Jadi hari Jumat ya. Hari Jumat itu akan ada ulangan harian tentang pola dan barisan bilangan. Semua cakupannya semua materi yang sudah kalian pelajarin. Dari mulai pola bilangan itu apa, terus barisan aritmatika itu apa, barisan geometri apa, menentukan jumlah n suku pertama, lalu untuk kedua barisan yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kedua barisan itu akan dibahas. Kemudian satu lagi materi yang tertinggal yaitu barisan aritmatika bertingkat. Ini kalian sudah lihat papan tulisnya belum ada ya? Nah, sekarang Ustaz sudah nggak muncul. bahas soal-soal yang kemarin kalau Nggak mau. Kan udah ada pembahasannya kemarin, udah Ustadz upload. Itu soal yang terakhir. yang Ustaz bahas itu sama yang soalnya tuh ada beda-beda gitu loh Ustaz. Oke, beda. Maksudnya Pokoknya kayak yang nomor 5 soal yang kemarin Ustaz kasih itu yang terakhir susah banget Ustaz. yang terakhir yang paham. susah banget. Yang mana ya? Yang mana, Aulia? Nomor 4 nomor 5 kayaknya. Nomor 5 yang mana ya? Ya, 5. Dia mah. Yang kemarin Ustadz upload videonya udah ditonton belum? Pembahasan soal latihan. Saya nonton setelah saya kerjain Ustadz. Jadi Iya, nggak emang. tahu ada revisi yang itu. Yang mana? Yang jam itu kah? Iya. Itu kan Yang emang itu Ustadz. Iya link ya. yang dia ngasih link YouTube itu kan? Itu kan emang Ustadz udah Iya, kasih soalnya- di deskripsi soalnya. Ada itunya kan, ada keterangannya, itu jam 7. Ada perubahan soal. Oke, jadi yang akan kita bahas ini yang ini. Oh iya, balik lagi ke yang tadi. Linknya itu kan udah ada di ininya, Naura. Udah usah upload di deskripsi soalnya. Itu soal nomor itu Oh harusnya. iya Ustadz nggak baca saya. Nah kan, dia mah cuma lihat itunya aja. Usah nulis di deskripsi kok. Gitu. Untuk Aulia udah nonton videonya belum? Itu pembahasannya detail dari awal sampai akhir. Termasuk yang mati seperempat itu loh, bakteri yang mati seperempatnya. Ada kan Naura ya di sana ya? Udah ada semuanya. Jadi silakan bisa ditonton ulang. Sebentar. Come on dulu deh. Jadi silakan ditonton lagi, itu ada salah satu itunya. Dan insya Allah yang ini juga latihan soal yang sekarang ini, insya Allah nanti Ustadz upload juga solusinya, jawabannya nanti Ustadz upload setelah kalian mengumpulkan latihannya, ya. Jadi setelah kalian mengumpulkan latihannya dan yang ngirim lewat LMS nanti bakal bisa ininya.
Jadi nanti di sana di apa namanya di LMS-nya Ustadz kasih restriction buat yang sudah mengumpulkan tugas boleh lihat itunya. Jadi yang ngumpulin tugasnya via WA dan itu emang udah kita kurangin dari sekarang ya. Terutama yang ngumpulin tugas via WA atau yang nggak ngumpulin tugas sama sekali itu nggak akan bisa nonton videonya kayak gitu. Ya. Dan itu aja sih. Kenapa? Siapa tuh? Aulia. Kenapa? Ulangannya banyak. Soal ulangannya ada 10. Soal ulangannya ada 10. Jadi nanti soal kuisnya. Kenapa? Kenapa Ulia? Putus-putus. Waktunya berapa, Ustaz? Waktunya 1,5 jam, Kerjainnya. 90 menit. Kalau 90 menit berarti nabrak ya? Kayak gitu, Ustaz. Iya, kayak kuis sistemnya. Ustaz. Iya. Oh, Ustaz. Iya, oh Aulia. Kalau misalnya sambil nanya sama orang tua, Boleh open book kuisnya. yes. Udah ya, nggak ada Thank you. masalah ya, insya Allah ya. Pokoknya soalnya open book daripada Ustadz berasumsi kalian nggak cheating dan ternyata kalian cheating, mending udahlah kita terbuka aja. Jadi Ustadz bolehkan kalian open book, mau buka buku, mau buka Google, mau buka apapun itulah. Misalkan ada yang berlangganan Brainly silakan, atau yang lainnya, gitu. Cuman jangan heran kalau soalnya agak susah. Saya, Ustaz. Jangan heran kalau soalnya agak susah. Kenapa? Karena kalian udah difasilitasi buat open book, ya. Jadi boleh bener-bener boleh buka apapun. Oke? Seperti itu. Aplikasi Ustaz. Kenapa? Kelihatan nggak sih? Kenapa? Kalau pakai gitu, kalau pakai aplikasi minta bantuannya. Ya, Kayak maksudnya kita tinggal soalnya nanti ada caranya lengkap gitu. Ya Bisa silakan. dipahamin. Silahkan pakai Gitu, aja. boleh. Boleh. Oh. Makanya soalnya Ustadz bikin dulu yang agak susah jadi biar kalian gitu pokoknya ya. Nggak apa. Oke, kita balik lagi ke materi terakhir kita yaitu tentang barisan aritmetika bertingkat. Di sini kita balik lagi ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu adalah dari suku pertama dari suku yang bersebelahan itu atau dua suku yang bersebelahan itu memiliki selisih yang sama. Itu kan definisinya. Definisi dari barisan aritmetika. Nah, di sini kenapa ada kata bertingkat segala? Karena di sini ada pengembangan lebih lanjut dari barisan aritmetika. Contohnya seperti ini. Misal kita punya tadi itu contoh ya kertasnya diambil lagi. Ada 1, kemudian ada 8, berikutnya ada 18, berikutnya ada 31, berikutnya ada 47 dan seterusnya. 47 bukan 4,7. 47 dan seterusnya. Ini disebut barisan aritmetika bertingkat karena sebentar ininya di sini. Ke sini dulu. Oke. Dari barisan aritmetika sendiri kan berbeda dengan geometri. Kalau aritmetika itu ditambah atau dikurang dengan suatu angka untuk mendapatkan suku berikutnya. Sedangkan barisan geometri itu kali atau bagi gitu kan ya, yang kemarin kita pelajarin. Nah, sekarang karena di sini barisan aritmetika jadi kita lihat di sini tambah berapa sih? 1 ke 8 berarti ditambah 7. Dari 8 ke 18 ditambah 10. Dari 18 ke 31 itu ditambah dengan 13. Berikutnya 31 ke 47 itu ditambah dengan 16. Ada keteraturan nggak? Ada. Lihat bedanya. Bedanya itu nambah 7, nambah 10, nambah 13, nambah 16. Berikutnya nambah berapa? Siapa yang mau jawab? Saya. Siapa? Berapa Naura? Berikutnya nambah berapa? 19. 19. Kenapa nambah 19? Karena nambah 3 ya, terus-terusan ya. Dari 7 ke 10. Nah, ini tambah 3. Di sininya tambah 3, di sininya tambah 3. Nah, ketika yang atas, yang biru ini nih, Nah, yang ini nih, tambah 3, tambah 3, tambah 3, ini sudah memenuhi sifat barisan aritmetika. Yang ini sifat barisan aritmetika. Kenapa disebut sifat barisan aritmetika? Karena ditambah dengan bilangan yang tetap. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau dikurang, ya dikurang dengan bilangan yang tetap juga. Contohnya dikurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4, dan seterusnya. Seperti itu kan ya aritmetika. Karena di sini ada beberapa tahapan. Di sini ada 2 nih.
Kenapa disebut aritmatika bertingkat? Karena untuk mendapatkan si sifat aritmatikanya itu kita harus step yang tambah pertama itu nggak menentukan. Maksudnya step yang ini bukan aritmatika. Bukan aritmatika, kenapa? Karena ditambah 7, tambah 10 itu nambahnya beda-beda kan ya. Jadi dia bukan barisan aritmatika, tapi ketika ketemu yang paling atasnya, maka dia ketemu barisan aritmatika. Makanya disebut barisan aritmatika bertingkat. Aritmatika bertingkat, tingkatannya bisa berapa aja sih? Bisa sampai berapapun. Contohnya misalkan di sini kan cuma 2 nih. Ada 2 tingkat. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang tingkat 2. Aritmatika bertingkat dengan tingkatannya 2. Bisa nanti sampai 3, sampai 4, sampai 5, dan seterusnya. Dan ini yang ditanyakan nggak pernah SN, tapi UN-nya yang ditanyakannya. Jadi suku, misalkan di sini diketahui barisan ini, suku ke 10 barisan tersebut adalah titik misalkan gini, suku ke N, suku ke 10-nya. Jadi UN-nya yang ditanyakannya. Untuk barisan maaf, untuk barisan aritmatika bertingkat, UN-nya dinyatakan dengan A tambah N-1 kali B. Ditambah, ini kan aritmatika ya, A tambah N-1 kali B ini kan UN-nya aritmatika. Ditambah dengan N-1 kali N-2 kali C dibagi 2. Nah, ada C lagi di sini. Kenapa ada C? Karena kita bicara 3 tingkatan. Jadi di sini kita notasikan yang ini, yang satu ini nih, dia bertindak sebagai A-nya. Jadi 1 ini bertindak sebagai A-nya. Lalu 7, di sini 7, ini bertindak sebagai B. 3, ini bertindak sebagai C-nya. Itu rumusnya kah Ustadz? Ya, betul. Ini rumusnya. Tapi perlu dipahami juga, rumusnya memang ini, tapi tentukanlah A, B, C-nya itu. Menentukan A, B, C-nya harus paham juga. Jadi kalau saya tulis ulang di sini, misal kita tulis ulang lagi 18, 18, lalu 31, 47, dan seterusnya. Ini yang pertama, yang ini disebut dengan A-nya. Lalu nambah 7, nambah 10, nambah 13, lalu di sini tambah 16. Nah, yang 7 ini disebut sebagai B-nya. Gitu. Lalu kemudian ada lagi tingkatan yang ketiga, dari 7 ke 10 berarti tambah 3, ini tambah 3, tambah 3. Nah, yang ini disebut sebagai C-nya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang mau bertanya? Ustadz, itu N-nya berapa? N-nya itu pertanyaannya Calwa. Misal di sini ditanyakan adalah suku ke 10, maka N-nya sama dengan 10 gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, silakan. Buat Cara cari N-nya gimana, Ustaz? Cara cari N-nya, siapa itu yang nanya? Cara cari N-nya? A2, Ustaz. A2. Cara cari N-nya gimana? Silakan dinyalakan A2, makanya kameranya dinyalakan. Cara cari N-nya gimana? Itu dari soal. Gitu. Dari soal misalkan ditanyakan adalah suku ke 10 barisan tersebut adalah berapa? Itu N-nya. 10 itu N-nya. Siapa lagi tadi? Aulia tadi menanya apa, Aulia? contoh soalnya Ustadz. Contoh soalnya ini. Misalkan barisan aritmetika 1, 8, 18, kita pakai yang ini ya, karena kita belum mengerjakan soalnya. 47 dan seterusnya. Suku ke 10-nya berapa? Suku ke 10 adalah titik-titik. Jadi diketahui, di sini kita langsung tulis, diketahuinya apa? Soalnya sama kan sama ini kan ya? Berarti diketahui A-nya itu sama dengan 1. Lalu B-nya sama dengan 7 ya? 7. Lalu C-nya sama dengan 3. Dilihat dari sini. 1, 8, 18, 31, 47. Yang ini A-nya, yang 7 merah ini adalah B-nya, yang ketiga ini adalah C-nya. Yang ditanyakan apa? U10 sama dengan berapa? Jadi kita masukin aja langsung rumus ini. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ini rumus aritmetika, jadi cuma nambahin N-1 kali N-2 dibagi 2 dikalikan sama C. Gini. Yang ditanyakan adalah U10, maka N-nya sama dengan 10. Jadi di sini U10 sama dengan A-nya kita masukin 1
tambah N-nya itu 10 dikurangi 1 kali B-nya itu 7 tambah 10 kurangi 1 kali 10 kurang 2 dibagi 2 dikalikan C-nya itu 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi 1 tambah 10 kurangi 1 itu 9 kali 7 ditambah 10 kurangi 1 itu 9, 10 kurangi 2 itu 8 dibagi 2 dikalikan C-nya 3. 8 sama 2-nya kita tembak dapat 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak usah. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Berarti 1 tambah 9 kali 7 berapa? Ayo yang udah tes perkalian, ayo 9 kali 7 berapa? 63. 63. Lalu di sini 9 kali 4 kali 3. Jadi berapa? 9 kali 12 itu 108. 108. Betul. Jadi di sini 1 tambah 63 itu 64 ditambah 108, maka dia akan sama dengan 172. Itu cara pengerjaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang barisan aritmatika bertingkat? Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, Siapa dulu? Zahwa, ayo. Ustadz, Ya, coba ulang itu apa sih yang cara pengerjaannya gitu, nah Ustadz saya kurang ngerti. Zahwa kurang ngerti. Ini direkam, Zahwa, Iya, jadi bisa nanti di play pengerjaannya. berulang-ulang ya. Di playnya bisa berulang-ulang nanti. Kalau Ya. mau lihat caranya ya. Cara pengerjaannya. Ustadz, Iya, siapa Aulia? kalau soalnya kayak gini tuh kan kita udah bisa tahu tuh A, B, C-nya. Ya, Soal cerita tuh kadang gitu loh Ustadz, nentuin A, B, C. Nah iya Ustadz, kita nggak tahu yang mana ABC-nya. A2 nyalain Kita dulu bikin kameranya, baru ngomong. Benar Ustadz, benar banget. Ayo, A2. Dianggap nggak hadir loh kalau nggak nyalain kamera. Aturan sekolah kan gitu. Jadi Oke. saya sudah nyalain Ustadz. Mana? Nggak ada. Yang lain ada yang lihat kah kameranya A2? Nggak ada kan? Bentar saya ulangin lagi. Iya. Nah, gimana cara menentukan mana itu A, mana itu N, mana itu B dari soal cerita itu dibaca baik-baik si kalimatnya, kalimat soalnya. Contohnya misalkan apa ya? Sebentar, saya cari dulu soal ya. Kita cari soalnya dulu. Kalau yang bertingkat kayak gini soalnya jarang soal cerita, Aulia. Yang soal cerita itu biasanya soalnya aritmatika sama geometri biasanya. Sebentar. Aduh. Misal ada soal seperti ini deh. Jadi ketika mengerjakan soal cerita itu yang pertama kali dilihat adalah dibaca dulu baik-baik soalnya. Soalnya itu dibaca dulu baik-baik, maka kalian baru bisa ngerjainnya. Contohnya nih, misalkan harusnya sih kalau misalkan kalian belajarnya di sekolah, Ustadz bakal ngasih lembar kerja yang dikerjakan bareng-bareng sama teman kalian berkelompok. Jadi di sini sebentar, Ustadz kasih contoh deh di sana, ya. Ini dia. Kita geser dulu. Nah, gini. Misal seperti ini. Ali menjatuhkan sebuah bola dari tempat yang tingginya 64 meter. Ia mendapati bahwa tinggi pantulan bola itu muncul nggak di kalian? Kebaca? Bisa terbaca ya? Tinggi pantulan bola adalah Nggak setengah terlalu. kurang besar. Ustadz kekecilan Ustadz.
Ustadz udah Kurang besar Ustaz. Ustadz udah gede loh, Ustadz kekecilan. Segini. Segini cukup nggak? Hilang Oh, iya. Ustaz. Oke. Halo, kok Nah. hilang? Nah, gini, Ali menjatuhkan sebuah bola dari tempat yang tingginya 64 meter. Ia mendapati bahwa tinggi pantulan bola adalah setengah dari tinggi bola sebelumnya. Lengkapilah tabel yang menyatakan tinggi bola pada setiap pantulan bola berikut. Jadi gini, di sini pantulan ke-nya, awal-awalnya itu kan 64 ya. Jadi kita isi 64. Kalau awal-awal artinya apa sih? Dia bertindak sebagai apanya? Awal-awal, mula-mula. A. A. Maka A-nya sama dengan 64. Gitu, Aulia. Jadi kita baca dulu soalnya. Ia menjatuhkan sebuah bola yang tingginya 64. Berarti mula-mulanya segitu kan ya. Kemudian ia mendapati bahwa tinggi pantulan bola adalah setengah dari tinggi bola sebelumnya. Setengah di sini jadi apanya? Informasi penting nih. Setengah dari tinggi bola sebelumnya. Oke, untuk itu kita isi dulu nih pantulan yang pertamanya berapa. Di sini diketahui pantulan bola adalah setengah dari Yos. tinggi bola sebelumnya. Setengah dari tinggi bola sebelumnya. Kalau setengah tinggi sebelumnya kan 64 nih, setengahnya berarti berapa? 32. 32, maka di sini kita tulis 32. Kemudian pantulan kedua, kan pantulan sebelumnya itu tingginya 32. Berarti pantulan kedua itu adalah setengahnya lagi dari 32 kan? Bukan 64 lagi. Setengah dari 32 itu ambillah 16 misalkan. 16. Kemudian tinggi bola pada pantulan ketiganya berapa? 8. 8. Kemudian tinggi pantulan bola pada tinggi bola pada pantulan keempatnya 4. setengahnya terus ya. Ketika dari satu awal, misalkan kita tuliskan nih 64, 32, ini 16, lalu ada 8, lalu ada 4, dan seterusnya. Kalau kita tuliskan, maka yang 64 ini bertindak sebagai A-nya. Lalu, kan ada keteraturan nih, yang 32 ini setengah dari, yang 32 ini merupakan setengah dari 64. Kemudian 16 ini setengah dari 32. Kemudian 8 ini setengah dari 16. 4 ini setengah dari 8. Artinya setengah itu bertindak sebagai rasionya. Rasionya sama dengan setengah. Gitu. Awalnya kan dari soal cerita dulu nih. Setengahnya ini berarti rasionya. Fahamkah sampai sini? Gitu. Toh, Ustadz, Iya. Kok pakai rasio? Kenapa? tahu dari mana setengah-setengahnya Ustadz? Tahu Ini dari baca mana dari setengah-setengahnya, soalnya. Ustadz? Baca dulu soalnya A2. Dibaca dulu soalnya. Udah dibaca soalnya? Belum, ini masih baca. Dia mah nanya dulu baru baca. Aturan baca dulu baru tanya. Gitu. B-nya gimana Ustaz? Emang ini butuh B? Kalau udah ada R berarti nggak butuh B dong? Ya. Oh, jadi nanti kalau misalnya soal cerita, begini aja kok Ustadz, yang buat ini. Maksud? Maksudnya kalau misalnya yang apa sih? Apa sih gimana sih bahasanya Nggak tahu. Itu apa sih? Apa sih? Bantuin aku apa sih? Nggak tahu. Gimana sih ngomongnya? Nggak tahu. Apa Yang sih? punya pertanyaan Yang mau nanya siapa? nggak tahu loh A2 ini. Iya. Dikiranya kita bisa baca pikirannya A2 kali ya? Aduh, apa ya? Coba pikir baik-baik dulu kamu, nanti keburu lupa. Udah skip dulu. Sekarang yang ditanyakan apa? Tinggi bola pada pantulan ke-6. Pantulan ke-6. 32 ini pantulan pertama. 32 ini pantulan pertama, artinya dia U2. 16 ini pantulan kedua, dia U3. Pantulan pertama U2, pantulan kedua U3, pantulan ketiga U4. Berarti pantulan ke-6 yang ditanyakan adalah U5. Usah ulang. Pantulan pertama itu U2. Ini U2. Pantulan kedua itu U3.
Pantulan ketiga itu U4. Pantulan keempat itu U5. Maka pantulan keenam itu Tujuh. U7. Betul. Nambah satu ya. Di sininya 1, maka lihat pantulannya 1, U-nya 2. Pantulannya 2, U-nya 3. Pantulannya 3, maka U-nya 4. Pantulan ke-6, di sininya 6, maka di sininya U7. Tambahin 1 gitu. Maka di sini Kayak pantulan kalau yang kenapa Ulia? kalau yang ditanya U7, kalau yang saya ditanya U7 berarti U8 gitu. Pantulan ke-7 berarti U8. Gitu. Ya. Jadi di sini U7 sama dengan Ustaz, rumusnya. berarti bisa sampai koma-koma dong kalau kayak gitu. Iya, tapi Ustadz nggak pernah menyarankan pakai koma, pakainya pecahan. Pasti ada di keterangan jawabannya itu, jawablah dengan pecahan, jangan pakai koma-koma, ya. Jadi di sini U7 itu sama dengan rumusnya ini barisan berarti Nah, saya sudah tahu. barisan geometri berarti ya. Barisan geometri. Kenapa? Karena di sini ada rasio, ada R-nya atau setengah kalinya kata kuncinya. Maka di sini rumusnya apa? A kali R pangkat 7 kurang 1 gitu kan? A-nya itu diketahui 64, R-nya itu setengah pangkat 6. Maka ini sama dengan 64 kali 1 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Yuk hitung. Hasilnya adalah 64 per 64 sama dengan 1. Jadi tinggi bola pada pantulan ke-6 adalah 1 meter. Seperti itu. Jadi dalam mengerjakan soal cerita, kalian baca dulu satu kalimat. Setelah dibaca satu kalimat itu apa informasi penting yang ada di sana? Baru nyatakan dalam bentuk aljabar. Aljabar di sini bisa dinyatakan dalam variabel. A sama dengan berapa, kayak gitu ya. Gitu triknya. Ustaz tahu kok kalian suka banget sama materi aljabar. Jadi kita akan terus berlanjut belajar aljabar sampai seterusnya. Sampai SMA pun nggak akan lepas sama yang namanya aljabar. Karena kalian suka banget gitu ya. Semuanya. Jadi matematika itu bakal berurusan dengan aljabar sampai kapanpun. Gitu. Karena ada pemisalan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada? Ustadz, Ya, siapa nih yang nanya nih? Dia. Ustadz. Iya, dia. Kenapa dia? cara bedain beda sama rasio tuh kayak mana? Cara bedain beda sama rasio itu gimana? Oke. Ketika misalkan Kalau soal cerita. soal cerita. Oke. Dia coba dulu satu-satu angkanya. Misalkan kursi yang kemarin itu loh. Kenapa kita bisa nyatakan dia dalam bentuk aritmatika? Karena misalkan barisan pertamanya itu ada 15, lalu barisan berikutnya itu atau barisan di belakangnya itu 2 lebih banyak daripada barisan depan. Kayak gitu kan soal yang kemarin-kemarin itu kan ya. 2 lebih banyak, artinya 2 lebih banyak dari 15 berapa? 17. Kemudian yang berikutnya 2 lebih banyak dari barisan sebelumnya. 2 lebih banyak daripada 17 itu adalah 19. 2 lebih banyak yang lagi 21. Kita lihat dari sini ke sini. Ini dari 15 ke 17 ini dikali atau ditambah? Ditambah. Kalau tambah berarti aritmatika atau geometri? Aritmatika. Kalau aritmatika itu B atau R? B. Itu caranya. Paham ya? Oke, sip. Berarti di sini udah clear. Siapa lagi yang mau bertanya sebelum mulai mengerjakan soal? Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan karena materi kita sudah habis dan insya Allah Jumat ulangan. Berapa untungnya? Yang ini, yang sekarang ini Kak Calwa. Iya. Tugas yang sekarang Ustaz lupa ya. Jam 5 kah jam 4? Jam 5 kayaknya. Coba ada Jam yang 5 aja. Jam 5 kah? Coba kita lihat. Iya Ustaz. Jam 5 ya? Oke, jam 5 Ustaz, aja. soalnya Soalnya ada 10, silakan dibuka dulu.
udah mulai bisa dibuka. Kok dibahas sih, kerjain dulu. Gitu. Ustadz berapa Berapa soal? 10 apa soal. sih? Berapa Ada 10 soal. berapa banyak soalnya? Ada 10. 10 soal ada, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, udahan nih kalau nggak ada. Bentar Ustadz. Ayo, Bentar silakan. dulu, Ustadz. Silakan. Ini catatannya Ustadz share ya. Yang ini. Nanti di save dulu. Nanti Ustadz share di ininya. Assignment-nya sudah mulai bisa Share dibuka kan ya? Ustadz. Nyuruh-nyuruh, enak aja. Iya nanti Ustadz share kok. Tenang aja. Belum. Ya belum, kan emang belum belum selesai. Nanti kalian catat ulang aja, ya. Videonya juga nanti insya Allah Ustadz share, jadi penjelasannya dari awal tadi. Itu, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ustadz, ini soalnya tentang Semuanya dari Ustadz, awal? ini soalnya tentang aritmatika bertingkat kan dari awal. Dari awal, ya. Sekalian Bukan latihan, soal yang buat tugas ini. sekalian buat latihan ulangan, ya. Jadi latihannya dari sekarang. Ini soalnya review kok. Oh iya, satu lagi. Kemarin tuh ada banyak yang salah pas ngerjain jumlah kelipatan apa sama apa antara bilangan itu sama itu. Misalkan gini sebentar. Wait. Ini Ustadz geser ya. Misalkan ada pertanyaan. Kemarin tuh kan udah sempat kita bahas kan ya. Misalkan, oh ini penghapus. Jumlah kelipatan 2 dan berapa 3 misalkan antara berapa, anggaplah 106 dan 205 ya, adalah misalkan seperti ini. Kemarin tuh banyak yang salahnya gini. Caranya masih ingat nggak? Masih ingat nggak caranya? Kita pakai rumus SN ya, karena di sini jumlah. Di sini ada kata jumlah, berarti yang kita pakai adalah SN. SN itu yang kita gunakan di sini rumusnya adalah N per 2 dalam kurung A tambah UN. Gini kan? Ya. Masih ada kan videonya dan bisa kalian replay lagi. Jadi kita cari dulu A-nya sama UN-nya. A sama UN-nya dicari dulu, nggak usah nyari B. Caranya gini. Untuk mencari A, cara mencari A itu kita bagi dulu yang ininya, 106-nya kita bagi dengan, karena di sini 2 dan 3, artinya 2 dikalikan dengan 3. Berarti dibagi dengan 6. Ketika dibagi sama 6, 10 bagi 6 itu dapat 1, dapat 6 di sininya, turun 4, 6, 6 dapat 7 ya. Di 42 di sininya. Berarti di sini sisa 4, koma sekian. Yang kita pakai yang mana? 17-nya aja. Komanya nggak usah dihiraukan. Berarti di sini A-nya ini, A sama dengan 17 tambah 1 dikalikan dengan ininya, 6. Jadi A-nya adalah 18 kali 6 atau sama dengan 108 ya. Gini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kemarin salahnya bukan di sini sih. Ada yang lainnya. Menentukan N-nya yang salah. Lalu di sini berikutnya UN yang kita cari. UN-nya kita cari dengan cara pakai yang ini, 205-nya. Berarti 205 kita jangan merah, biru aja deh, biar beda. Berarti di sininya untuk mencari UN yang kita pakai adalah 205-nya dibagi sama 6, tetap dibagi 6 ya. 205, 20 bagi 6 itu dapat 3, maka di sini 18, kurangin dapat 2, di sininya 5, 25 berarti 4. Maka di sini 24. 1. Jadi 34, sekian. Yang dipakai adalah yang 34-nya aja. Jadi UN tahu di sini lagi. UN itu sama dengan 34 dikalikan dengan 6. Nggak ada tambah 1. Ya. 34 langsung dikalikan dengan 6. Maka di sini jawabannya adalah 204 ya. Gitu. 204.
Udah dapat A-nya, udah dapat UN-nya. Sekarang N-nya dapat dari mana? N-nya adalah yang dibulatin ini nih. N sama dengan yang ini sama yang ini. Kita gabung. Nah, 34 dikurang 17. Bukan 204-nya. Bukan 204 sama 108. Tapi yang dipakai adalah 34 sama 17-nya. 34 kurangi 17 sama dengan 17. Jadi N-nya itu sama dengan 17. Ingat ya, bukan dari 204 sama 108-nya. Tapi dari 34 sama 17-nya hasil baginya. Ya. Kemarin tuh banyak yang salahnya itu dari sini. Menentukan N-nya itu 204-nya. Yang ini nih, 204 ini dikurang dengan 108. Banyak yang salahnya di sana kemarin tuh. Berikutnya, kita masukin ke rumus ini, SN-nya. Jadi S17 karena N-nya 17. Dari sini nih, karena N-nya 17, maka S17 sama dengan 17 bagi 2 dalam kurung A-nya itu 108 ini. Ditambah UN-nya itu 204. Maka sama dengan 17 per 2. Ini N-nya kita geser dulu. Kita pindahin ya, yang ininya kita pindah ke bawah. Yuk, kita geser ke sini yuk. Dia nggak mau pindah. Sebentar, maaf. Kok nggak mau pindah? Nah, sudahlah. 17 kali di sininya 108 tambah 204 itu berarti 312 ya. 312 kalau kita tembak. Dengan ini hasilnya adalah 256. Jadi sama dengan 17 kali 256. Kita kalikan. 256 kali 17 itu sama dengan 7 kali 6 dapat 42. 3539 39 14 17. Iya, siapa? Mau nanya. Iya, nanya. Kenapa, Nora? Itu yang 312 itu dibagi 2 Kak Ustadz. Iya, betul. 312 dibagi 2. Betul nggak segitu? Bukan Salah ya. 156 Kak Ustadz. 156 ya harusnya ya? Iya, 156. Makasih Naura. Maka di sini 156, jadi di sini. Makasih Naura, udah dikoreksi. Jadi 156. Maka di sininya 156. Salah dong semuanya. Gini ya. Jadi 17 156 kalikan 17. 7 kali 6 itu Masya Allah. Ada apa dengan whiteboardnya? Jadi kita punya 156 kali 17. Kita kalikan 7 kali 6 itu 42. 3 kali 5 35 39. 7 kali 1 berarti 1092. Sininya 651, maka kita dapat 2, 15, 1 berarti 6, 2652. Jadi jawabannya adalah 2652. Intinya apa? Di sini Ustadz highlight kesalahan yang kemarin banyak kalian lakukan. Enggak semuanya ya, enggak semuanya melakukan kesalahan ini, tapi banyak dari kalian yang melakukan kesalahan ini, yaitu menentukan N-nya ini. Menentukan N-nya ini. Kebanyakan dari kalian, N-nya itu sama dengan 204, yang ini dikurangin sama 108. Itu salah. Yang harus digunakan adalah hasil baginya, yaitu 34 dikurangkan dengan 17. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kanita masih on nggak? Dia mah tidur. Ustadz rekam loh, dari awal sampai akhir loh. Apa Ustadz? Nah kan, apa Ustadz katanya? Ustadz kan bukan minta kamu sautin Ustadz. Apa? Ya apa Ustadz? Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak usah. Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau emang nggak ada, kita tutup dulu deh pembelajaran hari ini. Udah jam 11 juga. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.